kebenaran Allah terletak pada firman-Nya. Terletak pada firman Allah. Karena kebenaran Allah terletak pada firman-Nya, maka firman Allah yang di dalamnya kebenaran Allah tidak terdapat kesalahan atau tanpa salah atau disebut ineransi. Dan karena itu kebenaran Allah tidak berdasarkan jumlah ayat. Tapi saya tidak menggunakan paham ayatia. Paham ayatia adalah membangun sebuah doktrin atau ajaran berdasarkan satu ayat saja. Paham ayatia itu tidak benar. Tetapi kita harus mengerti kebenaran dari satu ayat, bahkan dari satu frasa saja, itu adalah ya kebenaran Allah sendiri. Karena itu kita harus meyakini, percaya sungguh-sungguh. Nah, itu ya, pengantar dari saya. Dan saya mau masuk kepada konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Saya nanti membaca satu ayat atau satu frasa. Saya mencoba kalau ada waktu mengeksegese ayat tersebut. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kita bahwa mereka yang anti sekaligus menyerang doktrin Allah Tritunggal, awalnya mereka menolaknya karena tidak ada istilah itu di dalam Alkitab. Tetapi mereka juga harus tahu bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitarian atau yang meyakini Allah Tritunggal tidak pernah mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada istilah Tritunggal. Kita sepakat dulu, saya pikir mereka juga sepakat dengan kita bahwa istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti konsepnya, ajarannya tidak ada. Dengan kata lain, konsepnya ada, Alkitab mengajarkan. Karena konsepnya ada, Alkitab mengajarkan, maka penggunaan sebuah istilah tidak masalah. Karena istilah itu adalah menjelaskan secara singkat sebuah konsep atau sebuah ajaran. Karena konsep atau ajaran Allah Tritunggal ada di dalam Alkitab, maka tidak salah menggunakan istilah Tritunggal. Itu yang pertama. Yang berikutnya, saya mau mengatakan bahwa mereka yang menolak sebuah ajaran, sebuah doktrin atau sebuah ajaran, karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, maka sebenarnya mereka sudah menolak arti dari istilah itu sendiri, yang menjelaskan secara singkat sebuah konsep atau sebuah ajaran. Kemudian mereka menolak sebuah istilah, berarti mereka itu tidak memahami dasar doktrin atau ajaran mereka sendiri. Yang berikutnya, bahwa mereka yang menolak istilah Tritunggal karena tidak ada di dalam Alkitab, saya bisa mengatakan mereka itu memakai standar ganda. Karena mereka memakai istilah-istilah lain yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Ada beberapa pendeta dari Unitarianisme, atau saya sebutnya Sabelainisme atau modalisme, itu menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Misalnya ineransi, inkarnasi. Tapi mereka menolak istilah Tritunggal. Jadi bisa dikatakan mereka standar ganda. Dan yang berikutnya, ini yang keempat, ini kita harus perhatikan bahwa di dalam sejarah, terutama Arius, pada saat tidak ada lagi argumentasi terhadap ajarannya
tentang Kristus yang lebih rendah daripada Bapa, maka cara ngeles Arius adalah tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Jadi mereka yang saat ini menolak ajaran Tritunggal karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, berarti Roh Arius ada di dalam mereka. Itu tentang sebuah istilah atau jawaban terhadap pemakaian sebuah istilah dari kelompok Unitarianisme atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya mau... Halo, Pak Sana? Halo? Iya, Pak. Lanjut. Ya, lanjut, Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik. Ya. Sekarang saya mau membaca satu ayat yang menjadi dasar Tertullianus, Bapak Gereja Tertullianus, memformulasikan konsep atau ajaran Allah yang ada di dalam Alkitab, yaitu Matius pasal 28, frasa ayat 19, frasa terakhir. Matius pasal 28, ayat 19, frasa terakhir. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya mencoba membacanya di dalam bahasa Yunani. Perjanjian Baru, teks aslinya bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya to, eisto onoma, to patros, kai to huyo, kai to hagio pneumatos. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita mengeksegese ayat ini, maka kita akan menemukan kebenaran yang tidak bisa tidak bahwa konsep atau ajaran Allah di dalam Alkitab adalah Tritunggal. Nah, Tritunggal itu sendiri 3 pribadi, 1 hakikat. Pertama-tama saya mau menjelaskan kata penghubung, konjugasi kai dalam bahasa Indonesia dan. Bapak Ibu, fungsi konjugasi kai di dalam bahasa Yunani adalah 1, menghubungkan ini menurut kategori Daniel W. Wollanche adalah konjugasi penghubung. Pemakaian kata ini menurut Daniel adalah konjugasi koordinatif, yaitu konjugasi yang berfungsi untuk menggabungkan elemen-elemen. Elemen-elemen yang dimaksud seperti subjek dengan subjek, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Nah, perhatikan, yang berelasi setara. Nah, jadi konjugasi koordinatif ini menjelaskan bahwa kata ya sebelum kata kai dan sesudah kata kai itu sejajar, ya, tapi berbeda atau sejajar, yang berelasi setara, berbeda tapi setara. Yang kemudian kata konjugasi kai ini menurut kaidah semantik termasuk konjugasi logikal yang mengindikasikan adanya pergerakan pemikiran dalam suatu bagian seperti adanya penambahan, kontras, kesimpulan, dan perpindahan transisi. Jadi fungsi daripada konjugasi kai atau dan ini adalah kata sebelum kata kai dan sesudah kata kai itu berbeda tapi sejajar atau istilahnya setara, tapi ditegaskan lagi dengan
fungsi kai semantik yang saya sebut tadi konjugasi logikal. Jadi jelas bahwa kata kai yang ada di antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus menjelaskan kepada kita bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu berbeda tapi setara. Ya. Nah, alasan berikutnya perhatikan kalau kita baca di dalam bahasa Yunani, perhatikan bahasa Yunani itu sebelum kata Bapa, Petros, Anak, Huio, Roh Kudus, Hagio Pneumatos, didahului dengan kata sandang. Istilahnya kata benda artikuler. Nah, kata benda artikuler ini bisa diterjemahkan sang. Sang Bapa, sang Anak, sang Roh Kudus. Artinya ya berpribadi. Kata to itu, kata sandang itu dari kata hob, artinya berpribadi. Saya kasih contoh misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 frasa terakhir. Kai theos en hologos. Gitu. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu ya selain daripada gelar, tapi itu juga menunjukkan bahwa firman itu berpribadi. Dan itu jelas pada ayat ke-14. Teks aslinya itu singular. Singular berarti tunggal. Artinya Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu tunggal. Bukan jamak. Pribadinya jamak. Tapi ya tunggal sekaligus. Ya, berarti ya tunggal itu bicara hakikat dari Allah itu sendiri, ya, hakikat daripada Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu atau sama. Jadi dari sinilah Bapak Gereja Tertullianus mengformulasikan istilah Tritunggal itu sendiri. Tapi bukan hanya berdasarkan satu frasa ini, tapi hasil dari seluruh kesimpulan dari ayat-ayat di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Gereja Tertullianus memulainya dari frasa ini. Lalu memformulasikan konsep atau ajaran Allah di dalam Alkitab Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat.